Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal SKB CPNS khusus untuk pendidikan agama Islam, yang mana soal-soal ini mengacu pada materi atau kisi-kisi soal SKB CPNS yang keluar pada pelaksanaan SKB CPNS periode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKB, khususnya untuk PAI ini, teman-teman bisa simak terus video ini dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-25 berkaitan dengan kisah pemuda yang bersembunyi di gua dari kejaran seorang raja yang zalim. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pemuda tersebut ditidurkan selama yang A 200 tahun, yang B 300 tahun, yang C 308 tahun, yang D 309 tahun, yang E 400 tahun. Jadi ini adalah surat Al-Kahfi yang ayat ke-25 yang menceritakan di mana ada pemuda yang bersembunyi di dalam gua dan mereka tertidur selama, yang betul adalah yang D, yaitu selama 309 tahun. Kita lihat di sini jawaban D yaitu 309 tahun, yaitu ayat ini yang berbunyi artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-25. Jadi jawaban yang tepat ini yang D, 309 tahun. Soal yang nomor 2. Sahabat yang membeli sumur Raumah, sumur milik seorang Yahudi yang mana airnya sangat segar dan ketika orang ingin minum harus membelinya, adalah sahabat yang A. Abdurrahman bin Auf, yang B. Ali bin Abi Thalib, yang C. Utsman bin Affan, yang D. Umar bin Khattab, yang E. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat yang membeli sumur dari seorang Yahudi ini adalah yang C, yaitu Utsman bin Affan. Kita lihat di sini. Jawaban C, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membeli separuh dari sumur milik orang Yahudi tersebut. Itu pun dengan perjanjian 1 hari merupakan hak si Yahudi dan 1 hari berikutnya menjadi hak Utsman bin Affan selaku pembeli. Usai transaksi, Utsman mengabarkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin betapa gembiranya Rasulullah SAW dan kaum muslimin sebab Utsman memberikan haknya atas sumur itu kepada segenap umat Islam. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Soal yang nomor 3. Kerajaan Islam yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak didirikan oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kerajaan ini berlokasi di pedalaman Pulau Jawa. Saat ini termasuk wilayah Kartasura, Jawa Tengah. Kerajaan yang dimaksud adalah A. Kerajaan Mataram, yang B. Kerajaan Medang, kemudian yang C. Kerajaan Boko, yang D. Kerajaan Kasultanan Ngoyok Jakarta, kemudian yang E. Kerajaan Pajang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang E, yaitu Kerajaan Pajang. Kita lihat di sini. Jawaban D yaitu Kerajaan Pajang. Jaka Tingkir memimpin Kerajaan Pajang hingga tahun 1587 dan meninggal pada tahun yang sama. Pasca meninggalnya Sultan Pajang tersebut, estafet kekuasaan jatuh pada Arya Pengiri, yakni menantunya yang juga adalah anak dari Sultan Prawoto. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Soal yang nomor 4. Orang Islam wajib memberikan rasa aman bagi orang lain. Bahkan jangan sampai lisan dan tangannya membuat orang lain merasa terancam dan tidak nyaman. Perilaku ini meneladani sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang A. Al-Mujib, yang B. Al-Wakil, yang C. Al-Mughni, kemudian yang D. Al-Mu'min, yang E. Al-Wali. Jadi sifat wajib bagi Allah yang dalam artian ini memberi rasa keamanan yaitu adalah yang D, yaitu Al-Mu'min. Kita lihat jawabannya. Jawaban D, Al-Mu'min.
Jadi al-mu'min ini maha mengaruniakan keamanan. Jadi betul teman-teman. Jadi ini memberi rasa aman. Kemudian yang al-wakil ini adalah maha memelihara atau maha mencukupi. Kemudian yang al-mughni ini maha memberi kekayaan. Kemudian yang al-wali ini maha memerintah yang menguasai segala urusan. Kemudian al-mujib ini maha mengabulkan. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D, al-mu'min. Soal yang nomor 5. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 menjelaskan bahwa tugas utama diutusnya para rasul adalah yang A. menyampaikan wahyu kepada manusia, yang B. menjadi wakil Tuhan di muka bumi, yang C. menyerukan agar manusia bertauhid kepada Allah, kemudian yang D. mengajak manusia agar memperbanyak perbuatan kebaikan, kemudian yang E. memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang C, yaitu menyerukan agar manusia bertauhid kepada Allah. Kita lihat di sini. Jawaban C yaitu menyerukan agar manusia bertauhid kepada Allah. Kita lihat di sini makna dari surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jadi sembahlah Allah ini mengajak manusia untuk menyerukan bertauhid, teman-teman. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran surat An-Nahl ayat 36. Soal yang nomor 6. Pusat peradaban Islam di Andalusia tidak hanya terletak di Cordova saja. Di Granada misalnya, ada bangunan istana yang sangat megah yang dibangun oleh dinasti Bani Ahmar yang berkuasa pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Istana itu menjadi simbol kemajuan Islam pada saat itu dengan bangunan yang megah dan indah. Istana yang dimaksudkan adalah yang A. Istana Alhambra, yang B. Istana Al-Humairah, yang C. Istana Maimun, yang D. Masjid Cordova, yang E. Katedral Mezquita. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang A, yaitu Istana Alhambra. Kita lihat jawabannya. Jawaban Alhambra dalam bahasa Arab berarti si merah, merupakan kompleks istana dan benteng di Granada, Spanyol Selatan. Jadi istana yang dimaksud ini adalah Istana Alhambra, teman-teman. Jawaban A. Soal yang nomor 7. Di dalam Al-Quran perintah zakat selalu mengiringi perintah yang A. puasa, B. haji, C. sholat, D. sedekah, E. syahadat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini adalah yang C, yaitu sholat. Jadi perintah zakat ini selalu mengiringi perintah sholat. Kita lihat jawabannya. Jawaban C yaitu perintah sholat. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat ke-43 ini. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi zakat ini selalu mengiringi dari perintah sholat, teman-teman. Kemudian ada lagi Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Dan juga Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-55. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Soal yang nomor 8. Sahabat Nabi yang memerdekakan Bilal adalah yang A. Abu Bakar As-Siddiq, yang B. Umar bin Khattab, yang C. Utsman bin Affan, yang D. Ali bin Abi Thalib, kemudian yang E. Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Nabi yang memerdekakan Bilal adalah yang A, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita lihat penjelasannya. Jawaban A yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak tega melihat Bilal yang disiksa oleh majikannya, dan Abu Bakar pun membebaskannya dengan memberikan tebusan yang tinggi kepada majikannya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal yang nomor 9. Ashabul Kahfi hidup pada zaman raja yang zalim yang memaksa rakyatnya. Raja yang dimaksud adalah yang A. Herodes, kemudian yang B. Dikyanus, kemudian yang C. Fir'aun, yang D. Namrud, yang E. Martius. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah yang B, yaitu Dikyanus. Kita lihat jawabannya. Jawaban D yaitu Dikyanus. Kemudian Ashabul Kahfi artinya ini penghuni goa. Jadi ini adalah cerita di surat Al-Kahfi, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah Raja Dikyanus. Soal yang nomor 10. Mustahik zakat karena dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan disebut yang A. miskin, B. gharim, yang C. rikob, yang D. mu'alaf, yang E. fakir.
Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang C, yaitu rikop. Kita lihat di sini. Jawaban C yaitu rikop. Kemudian yang gharim ini adalah orang yang memiliki hutang. Kemudian miskin dan fakir ini sama teman-teman, cuma yang fakir ini lebih tidak punya apa-apa ketimbang yang miskin. Jadi fakir ini di bawahnya miskin teman-teman, paling bawah. Kemudian yang mualaf ini orang yang baru masuk Islam. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Baik, itulah beberapa soal-soal latihan untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian SKB CPNS khususnya untuk pendidikan agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.